Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi, Pak. Share screen sudah terlihat? Pagi, Pak. Sudah, Pak. Sudah terlihat. Baik, kemarin kita sudah mendiskusikan sedikit tentang file management di dalam sistem operasi. Hari ini kita lanjut sedikit untuk file management. Kemudian setelah itu kita akan lanjut diskusinya tentang I/O management, input output management. Kemarin kayaknya sampai sini ya, sampai file atribut. Berikutnya kita bisa lihat di dalam file management kita selain bisa mengatur di mana kita ingin membuat atau meletakkan file, kita juga bisa melakukan operasi file. Nah, operasi file ini biasanya kalau kita buka Windows Explorer, kita klik kanan di bagian filenya, maka kita bisa mendapatkan beberapa tipe operasi file seperti yang Anda lihat di gambar di sebelah kanan itu. Kita bisa membuka file atau open yang paling atas itu, kemudian juga kita bisa copy paste atau di sini mungkin kita write ulang ya kalau misalkan di dalam pengertian sistem operasi. Kemudian kita juga bisa mendelete atau menghapus, kemudian menyimpan dan yang lain-lain. Kalau mau ngeset atribut seperti kemarin ya, kita juga bisa melakukan pengesetan atribut. Nah, selain yang ada di dalam slide ini, tentu saja ini yang ada dalam slide ya, ada beberapa yang mungkin kita lihat di sini juga ada tambahannya. Kita mau share, kita mau zip atau mau kita kompres, atau kita mau scan ada virusnya atau enggak dan yang lain-lain, itu kita bisa golongkan ke dalam operasi file. Jadi setiap sistem operasi itu akan punya model operasi file masing-masing. Kecuali yang ada di sini mungkin adalah basicnya atau dasarnya ya. Jadi kalau kita lihat yang sebelah kiri, yang dalam slide ini adalah dasarnya, kalau yang sebelah kanan ini adalah implementasinya di dalam sistem operasi. Jadi setiap sistem operasi akan punya style ataupun punya cara yang berbeda-beda dalam model file operationnya. Minimal fungsi dasarnya yang ada di sebelah kiri itu bisa ada, sisanya ya tambahan lah, membuat shortcut, share, kemudian kalau ada versi tiap filenya kita bisa restore tiap versi, atau kita mau kirim ke tempat tertentu atau aplikasi tertentu juga bisa kita lakukan dengan operasi file. Umumnya ya operasi file kita lakukan di file management. Kalau di Windows, file manajemennya pakai Windows Explorer. Kalau di Linux mungkin Anda bisa pakai file manager atau Midnight Commander. Nah, itu juga salah satu jenis file manager ya, yang ada di Linux. Nah, hal itu bisa dilakukan, maksudnya operasi file tadi bisa dilakukan kalau kita bisa membuka file tersebut atau kita bisa memanipulasi ya istilahnya, atau mengedit file tersebut. Kalau file tersebut bisa diedit berarti kan harus bisa dibuka. Nah, tentu saja ada prosedur open file dulu. Jadi kita bisa buka dulu filenya, baru kita mau apakan file tersebut. Minimal file kosong lah, dalam artian nggak ada isinya sama sekali. Nah, ini dilakukan oleh si sistem operasi. Jadi segala sesuatu yang ada di dalam file tersebut, setidaknya sistem operasi tahu strukturnya seperti apa. Dan kemudian sistem operasi akan memaintain atau memelihara informasi dari file yang dibuka. Nah, ini kan saya contohkan ya, di sebelah kanan ini ada file yang saya buka. Misalkan saya lagi buka
slide file management, maka sebenarnya di balik layar ini kan filenya hidden, jadi tidak terlihat oleh Anda. Tapi kalau Anda setting di view-nya itu untuk bisa terlihat, maka sebenarnya ini adalah file yang dibuka oleh sistem operasi untuk memaintain file yang ada di bawahnya ini. Jadi kalau Anda membuka file yang ini, file slide yang ini, maka otomatis si sistem operasi akan buka ini. Kalau Anda buka ada kopinya gitu ya, nanti juga akan dibuatkan kopinya seperti ini, file kopinya. Ini contoh aja. Nah, segala informasi yang Anda lakukan ketika mengedit file management itu sementara dilakukan di dalam file yang sementara ini. Jadi segala sesuatu yang Anda edit dilakukan di sini. Itulah kenapa ketika misalkan mati lampu atau kemudian tiba-tiba komputernya hang atau crash, kemudian Anda tidak sempat menyimpan pekerjaan Anda, biasanya kan Microsoft Office, baik itu Word, Excel ataupun Word, itu nanti akan menyampaikan kepada Anda tentang recovery file. Nah, recovery file itu kan isinya bisa jadi belum sempat Anda simpan. Nah, dia mengambil recovery file itu dari sini. Jadi recovery file itu diambil oleh si sistem operasi itu dari sini. Dia akan mengambil state terakhir atau informasi terakhir yang di-maintain oleh si sistem operasi. Selama file tersebut tidak rusak atau tidak di-delete, maka sistem operasi bisa melakukan loading ulang file tersebut dan menyampaikan kepada Anda bahwa ada mungkin pekerjaan atau informasi yang masih bisa disimpan oleh si sistem operasi. Dalam model yang sangat besar, misalkan kita lagi loading berbagai macam aplikasi atau kita lagi membuka berbagai macam tab di browser, sebenarnya juga si sistem operasi bisa menyimpan itu, atau sistem wide file dalam sistem wide open file table ya. Mungkin Anda yang pernah tiba-tiba sistem operasinya crash ataupun laptopnya atau komputernya ke shutdown tengah jalan, kemudian Anda sebenarnya pada saat itu sedang browsing ya, sedang membuka berbagai macam website, kemudian browser Anda entah itu Firefox atau Chrome itu juga ikut ke close. Begitu Anda buka kembali sistem operasinya, Anda nyalakan lagi komputernya, Anda buka kembali browsernya, tiba-tiba langsung semua akan di restore ke layar Anda. Nah, ini juga sebagai bagian sistem wide open file table. Sebenarnya ini juga yang mendasari Hibernate kemarin ya. Kalau Anda masih ingat awal-awal perkuliahan kita, saya cerita tentang Hibernate, di mana semua isi memori dipindahkan ke dalam hard disk pada saat proses Hibernate. Kemudian pada saat proses dinyalakan kembali dari Hibernate, maka semua proses tadi dipindahkan lagi ke dalam memori sehingga loadingnya lebih cepat. Nah, sebenarnya karakternya mirip dengan itu. Jadi sistem operasi ini menyimpan sebagian kecil informasi yang masih bisa dia maintain atau pelihara untuk nanti ketika disajikan kepada Anda itu bisa lebih cepat, atau ketika terjadi sesuatu yang tidak Anda inginkan, komputernya crash atau kehilangan daya kemudian mati, minimal Anda masih bisa memperoleh informasi yang di-maintain oleh si sistem operasi. Nah, selain itu juga tentu saja di mana sistem operasi menyimpan itu, sistem operasi tentu saja menyimpan itu di dalam sebuah hard disk. Jadi ini adanya dalam hard disk. Ini ada di dalam hard disk. Tidak di dalam memori. Kalau dalam memori, begitu komputernya mati ya hilang, karena kan memori sifatnya volatil. Tapi kalau di dalam hard disk sifatnya dia permanen, sehingga begitu Anda
mati tengah jalan atau sistem komputernya crash, begitu komputernya dinyalakan ya ini masih tersimpan di dalam hard disk ya. Ini masih fine di dalam hard disk. Berikutnya bagaimana file tersebut diakses oleh si sistem operasi. Yang paling sederhana mungkin adalah akses secara sekuensial. Sekuensial itu artinya berurutan ya, dimulai dari sini, kemudian dia ke sini, ke sini, ke sini, ke sini, ke sini sampai ke ujung gitu. Jadi file tersebut diakses secara sekuensial atau berurutan. Contohnya apa? Contohnya hard disk, compact disk CD atau DVD itu aksesnya sekuensial dari titik start sampai ke yang bagian akhir. Jadi kalau kita lihat tipikal yang seperti ini contohnya ya seperti CD ataupun DVD itu modelnya adalah sekuensial. Kemudian kita juga bisa membuat sekuensial ini dalam bentuk indeksnya. Jadi indeksnya dibuat berurutan seperti gambar di sebelah kanan ini, tapi mungkin merujuknya ke tempat yang agak beda-beda. Jadi misalkan kita punya indeks seperti ini, ini indeksnya berurutan A, B, C, D, F dan seterusnya. Indeksnya sih sekuensial, tapi mungkin recordnya itu tempatnya agak random lah, anggap aja seperti itu. Nah, ini untuk memudahkan saja sebenarnya. Jadi kalau tabelnya itu sekuensial kan berurutan kita enak ngebacanya. Anggap gini, sederhananya Anda duduk di dalam kelas itu kan bisa jadi acak ya. Tergantung datangnya kapan, kemudian ketersediaan bangku ada di sebelah mana, atau Anda lebih suka bangku yang mana gitu. Jadi begitu datang, oh Anda datang pertama Anda bebas mau pilih bangku di mana saja kecuali bangkunya dosen kan. Gak mungkin lah mau duduk di bangku dosen selama kuliah. Jadi begitu Anda datang, Anda masih punya kesempatan, Anda akan memilih bangku yang ingin Anda tempati. Kemudian yang lainnya datang juga seperti itu. Nah, nggak mungkin kalau saya memanggil Anda itu sekuensial gitu. Berdasarkan urutan bangkunya gitu. Saya lebih suka memanggilnya ya berdasarkan urutan nama. Jadi bisa jadi mahasiswa A itu lebih suka duduk di baris ketiga misalkan di sini. Secara realnya ya. Kemudian mahasiswa B mungkin lebih suka duduk di depan. Ya. Tapi tabelnya, maksudnya daftar absennya, itu dibuatnya adalah indeks. Jadi berurut, sequence. Biasanya kalau di daftar kehadiran itu kan dalam bentuk urutan nomor induk mahasiswa. Nah itu. Jadi kalau misalkan kita lihat urutannya adalah nomor induk mahasiswa, namanya kan random di sini. Biasanya namanya di sini random. Ada namanya yang mulai dari X misalkan, ada yang namanya mulai dari M, atau ada yang namanya mulai dari S gitu. Tapi di bagian depannya identifiernya ini atau bagian paling depannya berurut. Dari nomor yang paling kecil biasanya sampai ke nomor yang paling besar. Ini disebut dengan indeks sequential file access. Jadi saya kalau menyebut Anda berdasarkan indeks tadi atau daftar hadir, maka saya mengikuti nomor induk mahasiswa Anda. Nah, kita juga bisa menyimpan file ini dalam bentuk terindeks juga, tapi bukan ininya ya, bukan tabelnya. Bukan tabelnya, tapi langsung file yang mau kita akses itu dalam bentuk terindeks. Jadi tidak sekuensial
sifatnya mungkin hampir-hampir random lah, letak atau posisinya ada di dalam hard disk. Kalau Anda buka tool seperti defragment, sebentar saya coba buka ya. Nah, kalau Anda lihat tool seperti defragment ini, sebenarnya dia memperlihatkan bahwa susunan di dalam hard disk kita itu tidak random lah, tidak berurutan atau tidak sekuensial. Tapi kalau Anda melakukan proses defragment, maka file yang ada di dalam hard disk kita itu akan disusun menurut sistem operasi, itu akan lebih teroptimasi ketika dia akan mengaksesnya. Jadi salah satu cara untuk mempercepat kinerja akses file di dalam sistem operasi Anda atau dalam drive Anda, hard disk Anda, entah itu hard disk Anda ada 1, 2, atau 3 drive, maka salah satu tools yang bisa kita gunakan dalam sistem operasi adalah menggunakan defragment. Jadi di defrag ulang, artinya disusun ulang sehingga indeksnya atau urutannya itu bisa lebih optimal ketika si sistem operasi ingin mengambil file tersebut. Ini dalam kacamatanya sistem operasi ya, bukan dalam kacamatanya kita gitu. Kita tidak akan diperlihatkan seperti apa sih susunan file yang diinginkan atau dimaui oleh sistem operasi, kecuali kita lihat langsung. Misalnya kita buka langsung struktur filenya atau struktur datanya di dalam hard disk kita. Ini yang mengatur adalah si sistem operasinya. Anda bisa gunakan tools ini buat menyusun ulang atau mengoptimize agar si sistem operasi bisa mengambil file-file tersebut dengan jauh lebih efisien secara waktu. Kemudian yang keempat ada direct file access. Ini artinya kita bisa mengakses langsung walaupun strukturnya random. Jadi kalau di dalam hard disk itu biasanya memang strukturnya random. Tadi sudah saya sampaikan, dalam hard disk itu strukturnya random. Kalau di dalam compact disk atau di dalam DVD itu biasanya sekuensial. Nah, kalau dia random berarti kan kita bebas saja mau akses, cuma mungkin file tersebut terpecah-pecah gitu. Jadi kalau misalkan filenya yang satu ada di sini, mungkin penggalannya ada di tempat lain gitu. Sambungannya atau pointer file tersebut, kalau Anda belajar struktur data nanti Anda akan belajar pointer. Anggap aja ini ujung pointernya ini menuju ke file yang lanjutannya. Defragment itu sebenarnya menyusun file ini, misalkan ada ini satu kesatuan file, 1A dan 1B misalkan gitu. Waduh, sebentar saya telat. Misalkan file 1A dengan 1B berjauhan. Kalau kita akses random aja sih sebenarnya nggak masalah gitu. Kita akses file ini, kemudian secara otomatis sistem operasi akan mencari pointernya ke 1B. Tapi kalau Anda lakukan proses defrag, maka file 1B ini akan dipindah ya. Akan dipindah misalnya didekatkan dengan file 1A ini. Ditaruh di sebelah sini. Nah, itu defrag modelnya seperti itu. Jadi dia akan ditaruh pas di sampingnya, disusun ulang. Dalam hard disk biasanya modelnya random kayak gini, 1A, 1B, dan seterusnya. Tapi kalau kita defrag maka itu akan disusun kembali. Jadi kalau ada yang merasa komputernya agak lambat, kemudian akses ke hard disknya cukup tinggi, Anda bisa buka kayak kemarin Anda buka Task Manager, tapi ini mungkin faktor faktor signifikannya kecil itu. Tapi ya boleh dicobalah.
Kalau Anda lihat di sini ada disk performance di sini 5%, itu masih fine, artinya baik-baik aja. Tapi kalau misalkan disknya di sini mencapai 80, 90 atau sampai 100%, dicoba di defrag. Dicoba di defrag, disusun ulang, mungkin ada peningkatan sedikit, nggak banyak. Kalau memang sudah 100% terus, berarti ya saatnya Anda mengganti hard disk dengan yang jauh lebih cepat dari yang ada. Kemudian berikutnya directory, ini juga sudah sering Anda lihat di dalam sistem operasi Anda. Kita pakai directory ini untuk membantu kita, baik maksudnya kita sebagai manusia yang punya file di dalam hard disk atau media penyimpanan kita, atau sistem operasi itu sendiri. Maksudnya sistem operasi tersebut ingin mengelompokkan file-file tersebut berdasarkan karakteristiknya. Ya, contoh yang dilakukan oleh sistem operasi itu, saya share screen ulang sebentar. Nah, seperti ini sebenarnya ini pengelompokan yang dilakukan oleh si sistem operasi. Awal-awal misalkan dia naruh program file, kemudian program file x86, kemudian ada user, kemudian ada Windows, di dalamnya ada berbagai macam directory atau folder. Kalau misalkan di Windows bilangnya ini folder, ini semua di maintain atau dikelola oleh si sistem operasi itu sendiri. Beberapa model dalam pengelolaan directory ini ada yang modelnya single level. Single level artinya semua ya flat di dalam satu directory. Adakah yang seperti itu? Ya ada. Sistem-sistem yang sederhana biasanya ditaruh di dalam single level. Mungkin ada yang dulu pernah punya MP3 player atau apa ya, TV yang masih lama yang masih belum bisa baca folder, TV-TV yang sudah ada MP3 playernya atau pemutar musik dan videonya, itu TV-TV yang tipikal lama, biasanya kan semua file baik atau DVD ya, DVD yang kadang ada pemutar video ataupun musik yang di flash disk, biasanya kita naruh semua file, baik itu video, baik itu foto maupun MP3, itu kita taruh semua di dalam satu directory. di root directory-nya. Kalau kita buat directory atau folder-folder, misalkan musik kita kasih folder sendiri, video kita kasih folder sendiri, biasanya itu di tipikal TV lama yang ada USB-nya maksud saya, kemudian pemutar musik kayak MP3 ataupun pemutar video yang lama-lama itu biasanya nggak bisa baca karena dia hanya mensupport ini single level aja. Jadi semua file kita taruh di dalam root directory-nya atau kita taruh di dalam folder tempat drive-nya itu. Tidak boleh ditaruh di dalam folder yang khusus. Nah, ini Anda bisa cek deh kalau Anda masih punya device atau peralatan yang semua file harus ditaruh di dalam satu tempat yang sama, terutama di root level directory atau di drive-nya, nggak dimasukkan dalam folder, itu termasuk di single level. Ini banyak digunakan masih di TV yang pada saat awal punya USB atau DVD player yang ada juga USB-nya. Kemudian kalau Anda masih punya pemutar MP3 atau MP4 player, dulu rasanya juga Sony Walkman itu masih pakai single level ya. Jadi kalau kita taruh musik atau video harus di dalam directory yang sama. Nah, berikutnya yang two level berarti ada dua
directory. Ada biasanya dibagi dengan master directory dan user directory. Kadang seperti itu pembagiannya. Kemudian yang berikutnya ini yang umum kita gunakan, model hierarkikal dan tree structure. Ya, ini kalau kita lihat dalam Windows Explorer, sebenarnya itu adalah model yang tree structure atau hierarkikal. Jadi kita bisa lihat, bentar saya share ulang. Nah, kalau kita lihat ini kan sebenarnya modelnya terstruktur. Kita bisa lihat terstruktur. Modelnya seperti pohon lah, anggaplah seperti itu. Ini akarnya, bisa dibilang ini akarnya, atau kalau mau lebih detail lagi ini akarnya. Kemudian kita masuk ke, ya di atasnya akar ya batangnya, kemudian ada cabang-cabangnya, sampai ke kecil-kecilnya mungkin ya ibaratnya seperti ranting gitu ya. Jadi ini kita bisa lihat di atas ini. C.2 slash ini adalah akarnya, anggap aja itu akarnya. Kemudian ini adalah batangnya, kemudian ini rantingnya, ini cabang, ini ranting seperti itu. Ini dibuatnya dalam bentuk struktur atau hierarki yang seperti ini, seperti gambar ini. Nah, selain itu kita juga punya istilah path ya, atau apa ya, kalau path ini bisa dibilang seperti tadi ini path ya. Nah, ini adalah path. Lokasi tempat di mana kita bisa menaruh file atau kita bisa meletakkan sebuah file. Jadi ini adalah path. Kalau path itu dimulai dengan rootnya atau dimulai dari nama drive-nya, ini bisa dibilang sebagai absolute path. Nah, kemudian ada yang juga disebut dengan relative path atau path yang ini namanya relative path. Nah, relative path ini sebenarnya kalau Anda punya pemrograman, Anda biasa programming web, maka kita kalau punya file gambar atau file lain yang mau kita viewing ke dalam page kita, itu kita tidak perlu mendefinisikan ulang sampai dengan ke rootnya. Saya ambil contoh sebentar. Ini saya contohkan kalau kita punya file gambar di dalam web server lah, anggap aja seperti itu. Kita mau programming sebuah halaman page. Nah, kita letakkan file gambarnya misalkan di folder ini atau di directory /gambar. Jadi kita letakkan file gambar di directory /gambar. Directory indukannya ataupun projectnya itu kita taruh di /projectku. Kemudian file HTML-nya kita taruh di dalam sini, di dalam /projectku. Maka ketika kita membuat tag HTML, biasanya kalau kita tag HTML untuk menginputkan gambar ini ke dalam halaman page kita, maka kita cukup menuliskan ini, menuliskan relative path-nya. Jadi relative path itu dimulainya dari sini. Relative path itu selama si file
ku.html itu berada di dalam satu pad yang sama dengan gambar ini, maka kita bisa menggunakan relative path untuk mengakses file gambarku.jpg. Jadi Anda tidak perlu menuliskan lagi tag HTML-nya apa ya, image src ya kalau nggak salah. Tolong nanti saya kalau salah dikoreksi ya. Anda tidak perlu lagi menggunakan seperti ini. Kalau absolute biasanya dimasukkannya seperti ini kalau nggak salah. Sorry, bukan. Nah, kalau ini kan absolute. Tapi Anda bisa menggunakan relatif cukup dengan seperti ini. Catatannya apa? Catatannya ini tadi. File HTML-nya berada di dalam satu folder. Foldernya apa? Foldernya proyekku tadi. Nah, di sini. Jadi selama file gambar ini berada di dalam satu folder dengan fileku.html, maka kita bisa mengakses dengan menggunakan relative tab-nya. Kalau ditanya dua-duanya bisa dipakai, bisa. Dua-duanya bisa dipakai. Tapi yang jauh lebih efisien adalah yang ini. Kalau Anda mau ngambil aman, ini lebih aman. Maksudnya absolute path ini sudah pastilah Anda tahu bahwa filenya itu berada di dalam folder d.2/proyekku. Gitu. Tapi kalau Anda nggak mau panjang codingannya, yang lebih efisien Anda bisa pakai yang relative path. Berikutnya, direktori ini juga sama seperti file, juga kita bisa lakukan operasi file di dalamnya. Ada yang raise hand sebentar. Silahkan yang raise hand. Tes. Ya, terdengar. Izin masuk, Pak. Ya, silakan. Ya mungkin cukup menarik juga, Pak, ya tadi di frag gitu, Pak. Saya kan tadi kan saya dulu kan pernah di frag gitu. Jadi file dari sistemnya itu file-file yang ada di dalam hard disknya itu benar kata Bapak tadi. Dia tuh terpisah-pisah gitu antar file. Misalnya file yang ukurannya 10 GB itu nggak cuma ada di satu tempat doang gitu, tapi ada di tempat lainnya kayak gitu. Nah, yang jadi pertanyaan saya, kenapa itu bisa dipisah-pisah gitu, Pak? Apa karena hard disk itu sistemnya seperti yang kemarin itu apa namanya? Ada alokasi-alokasi tertentunya yang bisa dia masuki gitu, ataukah bagaimana, Pak? Nah, itu pertanyaan saya pertama, Pak. Dan pertanyaan saya yang kedua, suatu file atau suatu codingan gitu, misalnya file lah gitu, itu kan tersimpan di dalam hard disk itu kalau nggak salah dalam urutan 0101 atau biner ya, Pak ya, di hard disk itu kalau nggak salah gitu ya, Pak. Nah, bagaimana caranya sistem operasi ini membaca itu, Pak? Misalkan kita punya satu hard disk gitu. Nah, di satu hard disk ini kita masukkan 2 file gitu. Nah, di hard disk itu kan isinya kan hanya bilangan biner tuh, 0101. Nah, gimana caranya si sistem operasi ini ngeidentifikasi mana file A, mana file B gitu, Pak? Itu pertanyaan saya kedua. Terima kasih, Pak. Oke, saya jawab ya. Atau ada yang mau nanya lagi? Yang lain tadi kayaknya ada 2 yang raise hand. Oke, saya jawab kalau gitu. Masih ingat ini ya kemarin yang memory allocation, yang pertama tadi terkait dengan defrag ya. Defrag dulu deh sebentar. Yang defrag, ya pada saat file itu dituliskan biasanya
metode yang paling sederhana dari si hard disk itu adalah langsung menuliskan di mana posisi kepala headnya itu berada. Jadi kalau misalkan kepala headnya itu berada di tempat yang dicek sama dia, oh tempatnya kosong kok, ternyata cukup. Nah dia akan langsung menulis ke situ. Saya ambil contoh gini aja, paling sederhana. Misalkan Anda nih ngopi file, anggap filenya ini besar lah ukurannya, Anda kopikan ke D misalkan, ternyata D-nya nggak cukup gitu, nanti kan dia akan muncul notifikasi, biasanya akan muncul peringatan bahwa lokasi yang ingin Anda taruh file tersebut atau Anda kopikan file tersebut itu tidak cukup. Nah itu kan artinya si sistem operasi itu mengecek secara tidak langsung, dia mengecek apakah cukup alokasi tempat yang akan dituju dalam proses pengopian file tersebut, atau kita taruh file tersebut ke tujuannya itu nggak cukup lah, intinya seperti itu. Nah pada saat itu dicek, modelnya seperti yang kemarin, dia akan melakukan pengecekan, ngelihat ada slot yang kosong nggak, slot kosong ini akan dicek. Nah pengecekannya dengan 3 metode ini tadi ya, dia mau pengecekan sekaligus penempatan filenya, dia mau seperti apa, mau first fit, best fit, atau worst fit. Jadi begitu pas, mungkin bisa jadi begitu dia ngecek, oh ternyata pointer saya ini cukup gitu, pas bentar, nah pas dia mau naruh di sini, oh ternyata cukup nih 4 kilobyte ditaruh di sini cukup, langsung aja ditaruh di situ oleh si sistem operasi kalau dia pakai first fit ya, modelnya gitu. Jadi memory allocation teknik ini juga sebenarnya bisa digunakan di dalam hard disk ya, karena hard disk itu juga memori sebenarnya. Jadi memori ini kan kita bagi jadi 2 ya. Mungkin nanti saya nggak tahu Anda dapat mata kuliah arsitektur dan organisasi komputer nggak, karena sistem operasi erat kaitannya dengan organisasi dan arsitektur komputer. Jadi memori ini ada yang volatil, ada yang non volatil. Yang ini sering jadi ngetren sekarang. NV to ME itu, NV-nya terusan itu asalnya dari non volatil. Ini hard disk. Yang ini RAM. Nah, jadi sebenarnya metode yang sama bisa digunakan di dalam hard disk. Jadi pas kebetulan aja dia tadi kasusnya nge-write mungkin 10 giga nggak cukup, akhirnya dipecah di tempat yang lain. Dipecah tempat yang lain ya sudah, akhirnya wujudnya akhirnya terpecah-pecah ya. Modelnya seperti ini. Kemudian yang kedua, bagaimana sih sistem operasi bisa tahu kalau itu adalah filenya, misalkan PowerPoint, kemudian itu file PDF ya. Ini saya ambil contoh yang di folder ini. Sebenarnya dalam file ini dia punya identifier ya. Kalau kita buka itu sebenarnya ini secara sederhananya saja, tapi kalau Anda mau buka lebih detail Anda bisa pakai hex editor. Nah, di sini kita bisa lihat sebenarnya metadatanya, istilahnya gitu. Jadi kita bisa lihat yang namanya metadata dari suatu file. Sistem operasi juga ngelihat metadatanya itu. Dia akan lihat, oh ternyata ini file adalah file PDF. Ini file namanya adalah 2015 operating system. Kemudian kapan dia dibuat, di folder mana, kemudian ownernya siapa, dan yang lain-lain. Nah, ini namanya metadata. Jadi dari mana si sistem operasi itu untuk mengenali sebuah file dari metadata. Kemudian file itu juga nanti akan kita lihat ya kayaknya di lanjutan berikutnya deh. Ini ada yang binary, ada yang teks murni atau plain text istilahnya.
Nah, ini juga bisa kita ketahui dari metadatanya. Jadi kalau misalkan sistem operasi itu bisa tahu itu file punya siapa, di mana saja, yaitu karena memang ada metadata file. Data yang menjelaskan tentang data ya, metadata ini biasanya sederhananya gitu. Terus pertanyaan berikutnya misalkan tadi kita sangkutkan dengan file yang terpecah-pecah tadi. Bagaimana sih sistem operasi bisa tahu oh, ternyata itu pecahan filenya. Nah, ini saya kembalikan ke sini tadi. Biasanya di ujung file yang terpecah itu dia punya pointer. Pointernya akan ke arah pointer yang file yang lanjutannya. Di sistem informasi sudah ada yang belajar struktur data belum? Sudah ada struktur data? Struktur data, kalau tidak salah menurut saya, kalau tidak salah saya ingat saya udah diajarin sedikit Pak, struktur data. Bukan database ya, struktur data ya ini. Struktur data bukan database. Iya Pak, kalau tidak salah udah diajarin sedikit Pak. Oke, kalau misalkan sudah ada struktur data itu biasanya nanti Anda akan belajar yang namanya tipe data pointer namanya. Pointer. Susah banget nih sih. Pakai ini aja lebih enak. Tipe data pointer itu modelnya seperti ini. Jadi dia akan menunjuk satu tempat model ini ya. Ada pointernya, pointer artinya penunjuk ya, nanti ini menunjuk lagi ke tempat yang lain. Mungkin bisa jadi yang B ini punya lanjutan lagi masih di sebelah sini lagi misalkan 1C gitu. Nah, ini nunjuk lagi ke situ. Inilah yang disusun di defragment. Jadi selain metadata, tadi ada metadata yang menjelaskan tentang deskripsi filenya, bisa jadi juga ada pointer. Nah, informasi-informasi inilah yang digunakan oleh si defrag untuk menyusun ulang apa yang ada di dalam hard disk Anda. Jadi itu disusun ulang agar mudah diakses oleh si sistem operasi. Kira-kira seperti itulah. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Oke Pak, terima kasih Pak jawabannya Pak. Oke, saya lanjut ya kalau gitu. Nah, ini direktori sama ya. Operasinya juga sama. Ketika Anda klik kanan di direktori, ini klik kanan di sini, contoh aja. Anda klik kanan, maka akan muncul serangkaian operasi yang bisa Anda lakukan. Minimal tadi operasi yang bisa dilakukan ini. Bikin direktori, ngedelete, list, change direktori. Pertanyaannya sekarang Pak, kalau kita nggak pakai Windows Explorer bisa nggak gitu? Nggak pakai Windows Explorer, kita bisa gunakan command prompt. Kita bisa pakai command prompt. Salah satu contoh, saya mau ngelist direktori misalkan. List direktori, yang Anda dir saja. Nah, sebentar. Nah, ini contoh list direktori. Misalkan saya mau buat direktori baru. Mudah-mudahan benar ini ya. Make dir contoh direktori. Mau. Kita dir ulang. Ini contoh dir di bawah ini. Barusan di create tanggal 23 bulan 3 jam 8.20. Kita delete misalkan. Mau nggak ya? Mudah-mudahan benar ini. Yes. Cek. Loh, kok nggak mau?
Coba. Remove dir. Nah, itu contoh mendelete dan meng-create. Kalau saya ketikkan dir tadi, ini contoh list directory. Jadi kita bisa melakukan operasi file ini bukan hanya menggunakan Windows Explorer, tapi juga bisa menggunakan command prompt. Ada yang mau ditanyakan untuk file dan directory, manajemen file? Kalau tidak ada, saya lanjut lagi Izin tanya. Ya, silakan. Kalau ada file yang rusak itu karena apa ya, Pak? Macam-macam. Paling sederhana kena virus lah. Itu udah paling sederhana. Yang lain ya bisa jadi pada saat Anda jalan, misalkan harddisknya kegoncang atau kena lonjakan listrik, ya apapun lah bisa kena lonjakan listrik, apapun pasti bisa rusak ya, termasuk file Anda. Jadi banyak faktor sebenarnya, tapi yang mungkin kalau virus biasanya secara software ya, tapi kalau misalkan tadi harddisknya kegoncang atau kena lonjakan listrik bisa jadi kerusakannya hardware-nya. Kalau sudah kena hardware-nya mau Anda baikin seperti apapun biasanya nggak bisa pulih. Tapi kalau software biasanya masih bisa dipulihkan. Bahkan kalau terkena ransomware pun sebenarnya masih bisa dipulihkan dengan catatan Anda punya algoritma untuk mengembalikan enkripsinya. Ada lagi yang mau nanya? Yang lain? Oke, silahkan. Fakmul Amal. Ya, Pak. Belum. Kalau misalnya di disk itu tiba-tiba 100% gitu, Pak. Tapi nanti turun lagi, habis itu nanti naik lagi gitu setelah open laptop gitu, Pak, biasanya, Pak. Apakah terjadi bad sector Ini kan atau biasanya. gimana itu, Pak, ya? Enggak. Jadi kalau harddisk Anda ini biasanya terjadi di golongan harddisk yang belum SSD. Kalau Anda masih pakai tipikal harddisk yang cakram, harddisk bukan tipe SSD tapi tipenya masih pakai piringan, pakai cakram, itu biasanya nanti load-nya memang sampai 100% karena memang kecepatan harddisk dari sekian komponen yang ada di sini, kecepatan harddisk yang paling lambat sehingga harddisk itu bekerja full ya, bekerja ibaratnya sudah mati-matian lah ya, dia sudah mentok kecepatannya gitu, dia sudah di titik tertinggi untuk kinerjanya dalam meretrieve atau mengambil data-data yang ada di dalamnya atau operasi data yang ada di dalamnya, sehingga harddisknya sudah 100% pada saat komputernya loading, sedangkan yang lainnya itu sudah selesai loading, sudah selesai bekerja maksudnya, entah itu memori, CPU dan yang lain-lain itu udah nyantai lah ibaratnya. Ya si harddisk saja yang ditunggu karena harddisk yang paling lambat kan. Jadi kalau kita lihat hierarki komponen komputer, Anda bisa lihat di materi arsitektur dan organisasi komputer atau konsep hardware ya. Jadi sekali lagi saya sampaikan di sistem operasi ini tentu saja sangat erat kaitannya dengan mata kuliah yang lain. Salah satu contohnya adalah arsitektur dan organisasi komputer dan konsep hardware, maka kita bisa tahu bahwa hard disk itu adalah komponen yang paling lambat di antara yang ada di sini, sehingga ketika yang lain sudah selesai proses booting, si hard disk masih bekerja keras buat ngejar ketertinggalan. Nah, itulah sebabnya di sini hard disk bisa sampai 100% gitu. Karena itu tadi dia masih kerja, masih ditungguin oleh si CPU, memori dan yang lain-lain. Nanti kita akan lihat lah di I/O management ada suatu teknik yang kita bisa gunakan untuk agak mempercepat proses itu semua, dan kenapa itu bisa ditunggu dan kenapa nanti prosesnya atau loadingnya itu secara gradual ya, bertahap itu akan berkurang dari 100% turun ke 90, ke 80 sampai
Kalau misalkan Anda buka Word gitu aja kadang loh disknya kok cuma 1%, cuma 2%, bahkan mungkin ya jauh dari bayangan Anda lah. Yang tinggi loadnya justru bisa memori, bisa CPU atau jaringan kalau misalkan Anda pakai buat streaming. Jadi kira-kira seperti itulah. Hard disk komponen paling lambat. Kalau misalkan Anda ingin mengubah hal tersebut, coba deh ganti pakai SSD. Nanti pasti akan kelihatan bedanya. Ada lagi yang mau ditanyakan mungkin terkait sistem operasi? Kalau tidak, saya lanjut ke I/O management atau input output management dalam sistem operasi. Seperti yang Anda ketahui bahwa input output management ini sangat penting atau krusial sekali dalam sistem operasi, ya justru yang mungkin paling banyak dikelola lah oleh si sistem operasi. Ini kita bisa lihat dari sini ya. Salah satu yang dilakukan oleh si sistem operasi, device manager. Ini anggap saja ini sekumpulan peralatan input output yang dikelola oleh si sistem operasi. Mungkin ada beberapa yang bukan alat input output ya. Tapi sebenarnya ya ini ada sensornya juga. Contoh baterai. Ini kan bukan alat input atau output. Baterai ini sumber daya, tapi ya kadang di dalamnya ada komponen yang memang diperlukan oleh si sistem operasi. Dia bisa mengamati seberapa besar daya yang sedang dipakai ataupun tinggal berapa persen daya yang masih tersimpan dalam baterai. Ya, pasti ada sensornya dan itu ada kaitannya dengan input, proses input output. Nah, secara garis besar input output device atau peralatan input output ini terbagi menjadi dua kategori. Ada yang block device dan ada yang karakter device. Block device itu berarti mengirimkan datanya dalam bentuk satuan blok gitu, sekian byte atau sekian bit. Nah itu modelnya seperti itu. Jadi dia ngirim data per blok. Kemudian yang berikutnya ada karakter device, ini mengirimnya per karakter, aliran karakter lah, sederhananya gitu. Contohnya apa? Contohnya kayak keyboard, mouse itu contoh karakter device. Jadi kalau Anda ngetikkan A, B, C, D, atau kalau mouse-nya lagi gerakan pointer seperti ini, nah ini stream sebenarnya, stream karakter. Nah dengan block device itu agak beda memang. Kalau block device ketika Anda mengirimkan data, misalkan Anda copy paste dari hard disk ke flash disk atau Anda sedang nge-write ke compact disk atau DVD, itu kan yang dikirimkan per satuan data ya, kadang 1 mega per detiknya, kadang 10 mega per detiknya, atau 100 mega per detiknya, 100 megabyte maksud saya per detiknya, itu kan kita bisa lihat per blok-blok seperti itu. Jadi kalau block device itu biasanya digunakan di dalam media penyimpanan, sederhananya gitu ya. Kemudian yang karakter device ini biasanya terkait dengan input device yang sifatnya dipakai oleh manusia secara langsung, seperti keyboard, mouse, printer. Nah, ini. Silahkan kalau ada yang mau ke toilet dan mau ada kegiatan lain juga terserah. Yang jelas kalau nanti dipanggil, kalau nggak nyaut ya berarti saya anggap ya tidak ada di lokasi perkuliahan gitu aja. Di Zoom meeting maksudnya, bukan di lokasi perkuliahan ya. Kita kuliahnya online kok, virtual. Nah berikutnya, karena peralatan input output ini sesuatu yang bisa jadi itu asing ya buat sistem komputer Anda, tentu saja perlu ada sesuatu yang mengenalkan, perlu ada sesuatu yang bisa digunakan untuk menjadi jembatan dari sistem operasi ke arah input output device tadi itu.
Nah, siapa yang mengenalkan atau siapa yang menjembatani itu? Yang menjembatani itu adalah input-output software. Jadi yang melakukan proses pengelolaan tersebut di dalamnya termasuk input-output software. Ini saya ambil contoh ya, sebelah kanan kalau Anda buka device manager tadi, ini saya ambil contoh device manager aja. Kalau Anda klik kanan di salah satu device yang ada di situ, kita bisa lihat propertinya, maka kita bisa lihat di sini ada berbagai macam informasi termasuk driver atau software driver yang digunakan oleh si sistem operasi ini. Ya, ada bisa juga disebut dengan istilah device driver. Nah, melalui device driver inilah si sistem operasi itu akan mengelola ataupun akan berkomunikasi dengan hardware-hardware tersebut. Nah, biasanya sebelum ke arah device driver ini juga ada, ya kita bisa bilang ini yang device independent I/O software ini kita bisa bilang generic driver lah. Generic driver atau driver yang dimiliki oleh si sistem operasinya. Sebagai contoh sebelah kanan ini saya tidak menginstal driver bawaan dari si Realtek Soundcard-nya, tapi saya mengandalkan driver generic yang di-create oleh si Microsoft. Jadi kalau Anda buka device manager, kemudian Anda ketemu hal-hal yang mirip seperti di sebelah kanan ini ya. Sebentar saya coba yang integrated camera ini pakai generic juga kayaknya. Nah ini. Kalau Anda ketemu yang seperti ini, bahwa ini Realtek, ini berarti install driver yang dari Realtek. Sebentar, saya coba yang lain dulu. Nah, ini contohnya lagi. Keyboard. Biasanya keyboard ini juga kebanyakan menggunakan driver bawaan atau driver generic yang berasal dari sistem operasi. Ini bisa kita golongkan ke dalam device independent I/O software. Jadi kalau ditanya, driver itu apa Pak? Driver itu adalah software. Jadi kalau ada yang bilang driver, itu mengacunya ke software. Device driver ini adalah software yang digunakan untuk pengelolaan device atau peralatan-peralatan yang ada di dalam sistem komputer kita, yang akan digunakan oleh si sistem operasi nantinya ya. Bisa jadi sistem operasinya yang pakai atau orang yang menggunakan sistem komputer tersebut. Nah, dari situ kita bisa tahu bahwa ternyata device atau hardware, kalau saya ngomong device itu artinya hardware. Device atau hardware atau periperal lah. Periperal yang ada di dalam komputer itu bisa kita klasifikasikan menjadi beberapa bagian. Yang pertama human readable dan machine readable. Ini contohnya kayak keyboard, mouse, kemudian sensor. Tadi saya sudah sebutkan ada sensor catu daya, itu bagian dari sensor ya. Kemudian sensor suhu itu juga bagian dari sensor. Kemudian ada device untuk keperluan transfer data. Ini kriterianya. Sorry. Kriterianya yang pertama untuk mengklasifikasikan device atau hardware itu apakah device itu bisa dibaca oleh manusia atau bisa dibaca oleh mesin saja. Tadi sudah saya sampaikan ada yang bisa digunakan oleh manusia seperti keyboard, kemudian mouse, ya
stream ya, umumnya stream device, stream hardware itu human readable. Keyboard, mouse, printer itu human readable. Kemudian yang block device umumnya adalah mesin readable. Jadi yang bisa membaca bolak-balik itu adalah mesin seperti sensor catu daya, kemudian kalau ada controller yang lainnya. Terus kemudian karakter lain yang juga mencirikan sebuah device adalah transfer datanya. Tadi saya contohkan ada dua secara garis besar, ada yang stream, ada yang block. Kalau stream itu per karakter, misalkan keyboard, kalau block ya contohnya Anda copy paste dari hard disk ke flash disk, itu ada 1 megabit per detik, ada 10 megabit atau byte per detik, dan seterusnya. Kemudian tipe aksesnya, ini tadi sudah kita bahas juga, ada yang sekuensial, contohnya kayak CD atau DVD, kemudian ada juga yang aksesnya kayak random, misalkan RAM itu random, makanya namanya random access memory, hard disk, flash disk itu termasuk ke dalam random. Kemudian ada peralatan-peralatan network atau network device, paling sederhana yang mungkin sering Anda gunakan di handphone Anda masing-masing itu ada namanya modem 4G misalkan, ada Bluetooth. Bluetooth bisa dipakai buat dalam jaringan ya, kita juga bisa buat jaringan dalam Bluetooth. Wi-Fi yang ada di dalam handphone Anda itu juga termasuk dalam network device. Kalau di laptop mungkin ada yang punya LAN card atau network interface card, Ethernet card, nah itu termasuk dalam network device dan yang lain-lain. Kemudian yang juga turut jadi parameter dalam klasifikasi I/O device ini ada complexity dari proses pengelolaannya, termasuk yang lain-lain. Semakin kompleks ya berarti dia dikategorikan mungkin device yang kompleks. Ini bisa Anda lihat sebentar. Nah, ini mungkin contoh sederhana ya, pengklasifikasian yang ada di Windows. Dia memberikan device and printer. Di sini device yang tergolong dalam klasifikasinya si Windows. Jadi ini tergantung sistem operasinya. Mungkin di Linux nanti Anda akan ketemu hal yang berbeda. Termasuk ke dalam klasifikasi ini ada ada headphone, ada mikrofon, kemudian printer, kemudian kalau masuk dalam sound, nah ini ada speaker, ada headphone, kemudian kalau ada TV termasuk TV. Jadi ini contoh klasifikasi yang dilakukan oleh si Windows ya. Ya mungkin berdasarkan ini diklasifikasikannya. Jadi nanti klasifikasi itu golong dari sistem operasinya. Sebenarnya network juga si Windows mengklasifikasikannya sendiri ya. Ini network dan internet. Kalau Anda punya modem segala macam itu diklasifikasikan nanti di sini. Kemudian dalam input output device tentu saja juga ada operasinya. Kalau tadi kita belajar operasi file dan operasi directory atau folder. Nah, kalau untuk input output ini juga hardware ini juga punya operasi sendiri. Operasinya bisa dalam bentuk program I/O, kemudian interrupt driven I/O, dan yang terakhir input output using DMA atau direct memory access. Kita lihat satu-satu dulu deh. Yang pertama untuk program I/O, ini udah diprogram sebelumnya bisa jadi oleh sistem operasinya atau bisa jadi oleh si pembuat device-nya atau user-nya. Jadi kita bisa mengeksekusi serangkaian instruksi tertentu ke device kita. Saya ambil contoh sederhana deh.
ketika Anda menggunakan printer, ketika Anda menggunakan printer itu kan Anda mengirimkan serangkaian perintah ya ke arah printer. Nah, itu termasuk ke dalam program I/O. Jadi ketika Anda ngeprint, Anda tekan Ctrl P di entah itu word processor Anda kayak Word, Microsoft Word, atau pakai PDF reader, pakai Adobe Acrobat atau yang sejenisnya. Ketika Anda tekan Ctrl P, kemudian sistem operasi itu akan menghubungi printer untuk mencetak serangkaian halaman. Nah, sebelumnya kan Anda pasti akan mendefinisikan tuh mau halaman berapa sampai halaman berapa. Kemudian apakah Anda mau mencetak kalau misalkan cetakannya itu ada beberapa eksemplar, apakah cetak dulu halaman 1, 1, 1, 1, 2, 2, 2, 2, 3, 3, 3, atau Anda mau cetaknya 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Nah, itu kan sebenarnya sekumpulan instruksi yang ingin Anda sampaikan kepada printer. Tolong printer cetakan saya halaman dari halaman 7 sampai halaman 10 misalkan. Totalnya ada 3 eksemplar. Kemudian dari situ Anda juga bisa mungkin mau menambahkan hal yang lain. Misalkan Anda mau nambahin cetak tanggal gitu ya, ada tanggal pencetakannya di situ. Nah, itu juga bisa seperti itu. Nah, ini contoh program I/O. Jadi kita bisa memerintah device kita untuk melakukan serangkaian pekerjaan atau task melalui sistem operasi kita. Nah, nanti kalau sudah selesai ya biasanya si prosesor akan ngasih tahu atau sistem operasi ngasih tahu kerjaannya selesai, mencetak printernya sudah selesai. Tapi bisa juga pada saat kita mencetak itu error atau bermasalah di tengah jalan. Misalkan kertasnya habis atau tintanya sudah low gitu. Jadi itu apa ya? Bagian dari sistem operasi lah untuk mengerjakan atau melihat kondisi apakah tas yang kita kirimkan ke printer tersebut sudah selesai dilakukan. Nah, ini kalau enggak, kalau belum selesai, si sistem operasinya akan bilang not done gitu atau ada error di mana. Nah, ini contoh untuk yang program I/O sederhananya seperti itu. Kemudian yang berikutnya ada interrupt driven I/O. Ini contoh paling sering mungkin yang Anda lakukan ketika Anda menekan keyboard di laptop Anda ataupun di komputer Anda, maka itu tergolong dalam interrupt driven I/O ya. Kenapa dibilang interrupt driven? Karena sebenarnya ketika keyboard itu kita tekan secara tidak langsung dia menyampaikan ke sistem operasi bahwa ada sebuah event atau ada sebuah aktivitas yang menginterupsi task yang sedang berjalan. Ini saya ambil contoh aja kayak misalkan kita tiba-tiba keluar dari Microsoft PowerPoint ini misalkan seperti ini. Nah, ini kan saya mencet keyboard. Keyboardnya menginterupsi tampilan yang sekarang muncul seperti ini. Kemudian bisa juga kita beralih lagi ke PowerPoint. Jadi kalau modelnya interupsi seperti itu. Jadi proses sekarang ini saya lagi viewing slide lewat Zoom meeting kita, kemudian saya interrupt, maksudnya saya interupsi ya, dengan memencet tombol keyboard misalkan Windows D kalau di Windows, maka layar desktopnya akan berganti. Nah, ini contoh interrupt driven I/O ya. Jadi operasi yang muncul sekarang dari sistem operasi adalah menampilkan PowerPoint. Tapi ketika kita interrupt, kita pencet keyboard di laptop kita, maka secara otomatis operasi memunculkan PowerPoint ini akan berhenti. Kemudian diganti dengan memunculkan layar desktop ini. Kemudian kalau kita pencet lagi
tombol Windows dan D, maka otomatis akan dimunculkan kembali PowerPoint-nya. Nah, ini contoh interrupt. Jadi prosesor itu akan berhenti menampilkan PowerPoint, layar PowerPoint, kemudian diganti dengan layar desktop. Ini salah satu contoh interrupt dengan menggunakan keyboard. Jadi interrupt itu bukan cuma pakai keyboard ya, ada yang lain-lain juga. Anda menggerakkan mouse ini juga mengandalkan interrupt. Atau hardware lain, contoh kayak tadi ya, misalkan ini kita ngeprint tiba-tiba kertasnya habis. Nah, kertas habis itu yang menginterrupt siapa? Yang menginterrupt adalah printernya. Jadi printer akan ngirim interupsi ke sistem operasi, sistem operasi berhenti sebentar, nggak bisa ngeprint nih, kertasnya habis. Tolong usernya dikasih tahu untuk masukkan kertas lagi ke dalam printer. Terserah mau klik continue atau dia meng-cancel atau membatalkan proses printing. Nah, itu contoh program digabung dengan interrupt. Jadi kita bisa menggabungkan tipe-tipe dari operasi ini. Bayangkan kalau misalkan di sini nggak di-interrupt ya. Kertasnya habis, printernya jalan terus. Itu kan akibatnya ngerusak head printer dan memboroskan tinta printer. Jadi ada dua hal yang rugi kalau misalkan nggak di-interrupt. Berikutnya input output using direct memory access. Nah, bisa jadi sebuah device itu akan langsung terkoneksi dengan memori. Ini contoh kemarin kalau Anda masih ingat yang swap memori dari RAM ke dalam hard disk itu kan sebenarnya langsung kita punya memori RAM gitu, ada isinya, kemudian mau kita swap in atau swap out ke dalam hard disk. Nah, ini kalau dulu itu harus lewat perantara yang namanya prosesor. Jadi harus ada agentnya ya. Jadi tidak bisa langsung. Akibatnya apa? Akibatnya prosesornya juga kebebanan gitu. Nah, dengan adanya DMA, prosesor dan hard disk ini bisa langsung swap, direct swap dengan DMA controller. Sehingga prosesor ini bisa mengerjakan hal yang lain. Jadi secara sistem komputer ini juga jauh lebih efisien ya. Si prosesor bisa melakukan task yang lain. Apa saja sih yang bisa dilakukan oleh DMA controller atau direct memory controller? DMA ini ada di hard disknya, jadi hard disknya juga harus support DMA. Sebentar saya perlihatkan. Hard disk. Oh, ini dia. Ada nggak ya? Harusnya sih ada di sini keterangan DMA-nya. Nah, ini adalah resource memory yang digunakan, akses memorinya ke sini. Sebentar saya coba cari DMA-nya, mudah-mudahan ketemu DMA.
Biasanya ada sih, cuman ini saya cuman ingin melihatkan ada kata-kata direct memory access-nya. Cuma kalau di sini yang diperlihatkan langsung ada ternyata memory range yang digunakan oleh si hard disk saya. Jadi range sekian sampai dengan range sekian. Jadi slotnya si hard disk saya ini udah ada di dalam RAM. Nah ini juga dia menggunakan interrupt juga ya. ARQ ini adalah interrupt request. Jadi hard disk juga punya interrupt. Kalau Anda buka googling gitu, Anda pasti akan ketemu ternyata hard disk juga ternyata menggunakan DMA, direct memory access. Saya mau lihatkan tadi di dalam device manager itu entah di sebelah mana, sekarang kayaknya sudah banyak banget informasi yang di load di situ, jadi nggak ketemu. Nanti Anda bisa googling deh di sebelah mana atau hard disk itu memang ternyata menggunakan DMA. Nah, apa saja yang bisa dilakukan dengan DMA? Ya tentu saja kalau kita lihat model swap seperti ini, swap in, swap out, maka kita bisa read-write ke dalam memori. Ya tadi juga sudah ditegaskan ini loh, dikasih slot memori dari sekian sampai sekian. Kemudian ada address-nya. Ada address-nya, itu address-nya, rank-nya dari sekian sampai sekian. Nah, itu adalah alamatnya. Termasuk alamat IRQ, interrupt request-nya itu masuk lewat sekian-sekian ini. Kemudian start address-nya juga kelihatan. Start address-nya dari 00 sekian sampai dengan ending-nya 17FF. Ini dalam bentuk heksadesimal. Jadi informasi yang ada di sini dalam bentuk heksadesimal. Nah, strukturnya kalau kita lihat, tadi kan saya sudah sebutkan bahwa device driver itu adalah software. Strukturnya kira-kira seperti ini, seperti yang ada di kanan. Ketika kita memandang ini sebagai satu kesatuan sistem, paling atas ya tentu saja aplikasi. Aplikasi ini adalah yang Anda gunakan. Kalau Anda menggunakan Zoom Meeting, ya berarti Anda bisa jadi di bawahnya menggunakan, di sini ada speaker, di sini ada mic misalkan untuk bicara ya. Atau kalau Anda pakai kamera ya tambah di sini ada kamera webcam. Ada layar, pastinya pakai layar. Kemudian penggunaan mouse keyboard ya itu juga termasuk. Jadi aplikasi yang sederhana seperti Zoom Meeting, berarti Anda membuka sekian device controller, sekian hardware yang harus Anda gunakan. Padahal sederhana ya, kita cuma Zoom Meeting, lihat. Kalau saya karena harus viewing slide atau PowerPoint, saya buka aplikasi PowerPoint, kemudian kita berdiskusi, tentu saja perlu ada suara, perlu ada input output suara, maka kita perlu mic dan juga perlu speaker. Dan aplikasinya cuma satu, misalkan cuma Zoom Meeting gitu. Di sisi Anda kan cuma Zoom Meeting yang terbuka. Kalau dari sisi saya ya ada sekian banyak. Nah ini nanti akan menghubungi, ini ada di sistem operasi ya, bawah ini sudah ranahnya sistem operasi yang ke bawah. Di dalam sistem operasinya ada user level IO software, kemudian ada kernel IO subsystem, kemudian device driver, yang ini tadi, device driver. Kemudian ada interrupt handler-nya. Tadi kita bisa lihat juga di sini ada interrupt handler dengan IRQ. Interrupt request-nya ada di alamat 0 sekian-sekian itu. Kemudian baru di bawahnya ada device controller-nya. Nah, ini sudah di hardware. Yang ini hardware ya. Ini udah hardware-nya. Ini udah terkait dengan hardware. Hardware-nya apa ya? Bisa jadi keyboard, webcam, mouse, itu udah hardware. Kalau kita lihatkan seperti ini, yang paling bawah tadi saya sebutkan adalah hardware.
Kita dari atas dulu ya. Ini ada di user, atau anggaplah ini antara user dengan sistem operasi. Kan sistem operasi itu bisa juga langsung di handle atau dioperasikan oleh si user. Contoh tadi kita pakai di sebelah tadi apa, Zoom meeting di atas sistem operasi Windows. Kemudian kernel space, anggap ini pure ada di dalam sistem operasi. Kemudian turun ke bawahnya ada printer driver. Ya, printer driver ini masih di dalam sistem operasi, ini software. Kemudian turun lagi ke bawahnya ada device controller, ya ini ada di dalam hardware. Dalam printer itu ada prosesornya, anggap ada komputer kecilnya. Di dalam webcam Anda itu juga pasti ada prosesor kecilnya, ada sistem kecilnya. Nah, ini yang akan dihubungi oleh si sistem operasi. Kemudian paling bawah ya tentu saja hardware-nya itu sendiri. Komponen hardware-nya lah, sederhananya seperti itu. Kalau printer ya motornya, ya head tintanya, dan yang lain-lain. Nah, di dalam I/O software atau device driver ini tentu saja kita terima barang ini kan dari berbagai macam produsen, dari berbagai macam pabrik. Kemudian juga jenisnya macam-macam. Jenisnya jutaan lah, bukan ribuan lagi, jutaan. Sehingga kalau kita mau ini ya, kita lihat lagi di sini, kita mau connect ke printer, kita mau connect ke webcam misalkan, atau kita mau connect ke CD-ROM gitu, maka tentu saja kita harus berbicara dengan device driver masing-masing dan juga interface masing-masing. Maksudnya kabelnya lah, atau kita mau menghubunginya itu dengan metode apa, termasuk ya secara hardware pakai koneksi apa nih gitu. Pakai kabel apa. Nah, ini yang menyebabkan kalau tadi jutaan hardware berarti ada jutaan juga interface yang ada di dalamnya. Sehingga itu akan menyulitkan pembuat sistem operasi ya. Jadi kalau misalkan ada 10 hardware punya interface yang beda-beda, kita harus bikin 10 juga device driver yang beda-beda. Padahal ini kan susah ya, bikin ini susah. Anda aja mungkin ngelihat ini sudah nggak enak lah, sudah mual-mual, mungkin pusing-pusing. Nah, harus bikin device driver yang banyak, bikin software ini banyak gitu. Kenapa tidak dibuat satu aja tapi bisa dipakai untuk semua? Atau istilahnya uniform interfacing. Jadi bikin satu tapi bisa dipakai untuk banyak keperluan. Saya ambil contoh paling sederhana, ada yang tahu kan ini port apa pastinya. Ini port apa, ini port apa. Saya bilang ini port sejuta umat. USB. Nah, salah satu contoh uniform interfacing adalah USB. Semua model interface, baik itu hardware maupun juga software yang berjalan di dalamnya itu dalam bentuk interface USB. Nah, ini akan memudahkan programmer sistem operasi untuk membuat drivernya. Sehingga semua driver yang basisnya USB itu akan mudah untuk dikenali oleh si sistem operasi. Walaupun tidak semua ya, Mungkin secara basicnya aja dia kenal. Seperti printer misalkan pada saat dicolok, Anda nyolok printer baru kan itu langsung komputernya bilang ada printer baru yang barusan Anda konekkan ke USB nomor port sekian, misalkan seperti itu. Nah, dari situ si komputer akan lihat saya punya nggak drivernya, maksudnya driver ini, driver generiknya. Kalau dia punya, dia akan pakai driver generiknya. Kalau misalkan nanti driver generiknya nggak cocok, nanti biasanya di sini, di salah satu ini warnanya nanti akan ada kuning-kuningnya di sini, ada tanda serunya. Dia bilang bahwa drivernya nggak cocok, sehingga Anda harus download atau harus update
entah itu dari situs atau dari Microsoft-nya, ataupun Anda dapatkan dari situs pembuat device-device ini tadi. Nah, USB itu salah satu contoh uniform interfacing. Kemudian isu lain yang juga menarik di dalam I/O software atau device driver ini, atau input-output device lah. Ini yang sudah sempat saya sampaikan waktu awal-awal perkuliahan kita ya. Buffering. Ada yang bilang buffering ini jelek gitu, padahal buffering ini diperlukan. Nah, kemarin juga sudah saya jelaskan fungsinya buffering untuk apa. Buffering ini untuk tempat penampungan sementara. Tadi ada yang nanya tentang harddisknya 100%. Nah, harddisk 100% itu buffernya udah penuh ya, buffernya tuh udah penuh. Kebetulan udah penuh. Dalam harddisknya ada buffer sebenarnya. Ada satu memori kecil. Kalau prosesnya itu melibatkan RAM atau cache di dalam prosesor, anggap aja ini RAM, anggap aja prosesnya ke RAM, maka RAM ini naruhnya sementara di buffernya dulu. Jadi ini buffer. Kenapa naruhnya di buffer? Karena buffer ini yang akan menyangga sementara data-data yang dari RAM tadi, karena memang RAM ini cepat jalannya. Misalkan kalau RAM ini bisa menuliskan ke dalam harddisk itu dengan kecepatan, ini anggap aja ya, 1 gigabit per detik ya. 1 gigabit per detik. Dan itu hanya bisa ditampung oleh si buffer memory. Kemudian buffer memory nanti akan menuliskan ke dalam harddisk itu mungkin dengan kecepatan yang lebih rendah, karena harddisk mungkin hanya bisa berjalan, bisa jadi cuman 10 atau 100 lah, anggap aja 100 megabit per detik gitu, megabyte per detik. Jadi fungsinya buffer ini adalah untuk menjembatani biar si RAM ini nggak nunggu lama. Jadi kalau RAM ini nunggu lama ke harddisk kan RAM ini jadi kepenuhan juga, sehingga dipakailah mekanisme buffer ini. Termasuk kalau misalkan koneksinya dari RAM ini agak terputus, maka si harddisk masih bisa di-write oleh si buffer. Jadi masih ada sisa-sisa di dalam buffer ini, masih ada sisa, itu masih bisa di-write-kan ke dalam harddisk. Sehingga seolah-olah aliran datanya dari arah RAM ke harddisk ini nggak putus. Padahal yang dituliskan adalah yang masih tersisa di dalam buffer. Nah, ketika koneksinya muncul lagi, RAM ya terus ngisi lagi ke dalam buffer. Seperti itu. Nah, mekanisme ini juga dipakai di dalam CD RW atau DVD RW. Jadi dalam CD RW atau DVD RW itu juga penggunaan buffer sangat penting. Kalau tanpa buffer langsung dituliskan ke dalam cakram DVD atau CD, akibatnya ketika koneksinya putus atau dari RAM tadi atau dari hard disk Anda mau write ke dalam DVD tadi disconnect, itu akan terjadi kegagalan ya, karena di tipikal compact disc atau DVD itu kan tadi aksesnya adalah sekuensial ya, tidak boleh terputus. Kalau terputus nanti ya pointernya bingung mau mengarahkan kemana. Nah itulah pentingnya buffer dalam sistem operasi ataupun dalam hardware. Ya termasuk kalau Anda nonton YouTube, kemudian ini Zoom meeting ini sebenarnya juga ada buffernya. Kita aja yang nggak ngeliat. Nah buffer ini ada dua. Ada buffer yang di user space, ini buffernya secara software. Ada buffer yang di dalam hardware. Atau bisa jadi di dalam sistem operasinya, di kernelnya. Jadi buffer ini kita bisa buat dalam wujud hard memory, dan memang ada memori khusus temporary dalam bentuk hardware, bisa juga kita emulasikan dalam bentuk software. Kalau Anda nonton YouTube ada buffernya, yaitu buffernya sebenarnya emulasi software, dia ngambil alokasi tertentu dari memori atau dari buffer di hard disk, memori sih biasanya yang dipakai, kemudian itu
dipakai untuk menampung sementara video yang akan Anda tonton di detik yang ke depannya ya. Jadi dimasukin dulu dalam buffer, baru kemudian di-streamingkan ke Anda dari detik ke 0 gitu. Sebenarnya di buffernya udah penuh, bukan sudah penuh sih, sudah ada beberapa detik ke depannya atau beberapa menit ke depannya. Nah, kalau Anda nonton YouTube itu ada yang garis merah, kemudian ada yang garis putih mendahului garis merah. Sebenarnya yang garis putih itulah yang disimpan dalam buffer. Makanya sekarang kan nggak pernah lagi tuh disebut YouTube-nya lagi buffering, karena memang itu banyak menimbulkan salah tafsir bahwa buffer itu jelek, padahal memang buffer itu diperlukan. Nah, yang berikutnya yang mirip dengan buffer, di mana ini juga sebagai tempat penampungan sementara, ini juga sudah saya sampaikan di awal perkuliahan, caching. Caching ini juga menampung data secara sementara, cuman agak beda dengan buffer. Kalau buffer itu biasa dipakai di input-output device. Nah, ini di input-output device. Sedangkan cache ini biasa dipakai di dalam operasi yang sifatnya dari prosesor ke arah memori. Jadi dari prosesor ke arah memori. Kalau misalkan kita punya memori, kemudian kita punya prosesor. Nah, di dalam prosesor ini juga ada memorinya sebenarnya, memori kecil. Ada dua biasanya, ada level 1 dan level 2 cache, yang dua-duanya berbeda kecepatannya. Yang mana nanti ke arah memori adalah yang level 2-nya, karena yang level 1-nya ini lebih cepat. Jadi ini akan melayani prosesor, juga melayani ke level 2 cache, nanti level 2 cache-nya ke arah RAM. Dan biasanya yang ditaruh di dalam dalam cache itu adalah yang sering diakses. Jadi yang paling sering diakses. Beda dengan buffer ya. Anda baru nonton YouTube, langsung dimasukkan ke buffer. Anda baru copy paste file ke dalam CD atau DVD, atau Anda pindahkan dari satu hard disk ke hard disk yang lain isinya. Nah, itu di buffer. Jadi bukan proses yang sering digunakan. Tapi kalau dalam cache itu hanya proses yang sering digunakan saja yang ditaruh di dalam cache. Selebihnya ya ditaruhnya di buffer. Jadi ini contoh, ini perbedaan antara cache dengan buffer. Sama-sama memori temporary, sementara digunakan untuk mempercepat atau mengatasi kelambatan yang timbul antar device, tetapi secara konten dua-duanya berbeda. Yang satu kontennya itu yang buffer ya, maksud saya bisa jadi sering dipakai, bisa jadi juga nggak pernah dipakai sama sekali, baru akan digunakan pada saat operasi. Sedangkan yang di cache itu konten-konten isinya ya, konten-konten yang sering digunakan. Kira-kira seperti itulah perbedaan antara cache dengan buffer. Nah, yang ini mungkin bisa Anda baca sendiri. Bahannya sudah saya taruh di dalam e-learning kita tentang life cycle dari I/O request. Bahasanya udah sederhana kok ini. Kalau Anda kesulitan untuk menerjemahkan, tinggal Anda copy pastekan ke Google Translate. Ada 14 step dalam proses cycle dari I/O request. Paling sederhana I/O request tadi ini ya, saya nekan tombol Windows D, kemudian layarnya berganti. Nah, ini contoh kalau saya close pakai mouse, ini juga contoh I/O request. Sesederhana itu, langkahnya bisa panjang, bisa ada 14 step. Jadi nanti bisa Anda baca sendiri di slide yang ada di dalam e-learning kita. Oke, saatnya pertanyaan. Di chat kayaknya ada. Oh, izin ke toilet semua. Ada yang mau ditanyakan untuk I/O management? Ya, silakan. Saya mau nanya yang masalah di uniform interfacing tadi, Pak. Gimana? Saya kan waktu itu pernah beli,
Alat Pak, hardware. Mm-mm. Nah pas sudah saya masukkan ke device saya itu tulisannya itu tidak terdeteksi atau malah kadang ada tulisannya tapi nggak bisa dipakai Pak. Beli apa ini? Apa mereknya sekaligus apa? Kalau kita lagi diskusi akademis itu Anda boleh sebut merek dan jelaskan sejelas-jelasnya. Saya pernah beli earphone sama ear monitor sama splitter Pak. Mm-mm. Nah pas saya beli earphone itu kan nggak bisa Pak. Nah jadi mau saya akalin pakai Mm-mm. splitter. Nah tapi Mm-mm. ternyata splitternya juga nggak terdeteksi di device saya Pak. Itu yang bermasalah di device-nya atau di Earphone-nya sistem saya earphone Pak? USB. Type C Pak. Earphone-nya earphone apa? Hah? Eh, Iya USB. Sama yang di HP juga nggak bisa, pernah saya coba Pak. Oh, sudah nyoba di komputer lain belum? Coba di laptop nggak bisa, terus saya coba di komputer. Di komputer juga nggak bisa Pak. Kalau Anda sudah pernah nyoba di komputer lain nggak bisa, ya berarti kemungkinan alatnya yang bermasalah, device yang bermasalah. Terima kasih Pak. Atau gini, kalau misalkan Anda masih ragu, coba pindah ke sistem operasi yang lain. Misalkan kan banyak tuh kadang kita dapat device, terutama yang USB atau yang USB 3 ya, USB yang portnya Type C lah, kebanyakan USB 3 tapi yang Type C atau Thunderbolt. Kebanyakan device tersebut bisa jadi dirancang buat sistem operasi yang lain. Kadang kita kebeli device yang dipakai buat Mac, kita pakaikan ke Windows. Nah, tiba-tiba kita pasang di Windows nggak mau jalan. Nah, biasanya kayak gitu. Banyak sekali sekarang device-device USB, terutama yang Type C, itu masih banyak yang dipakai atau digunakan untuk Mac. Jadi kalau misalkan Anda coba di komputer lain, nggak bisa juga, coba yang sistem operasinya beda. Kalau misalkan sistem operasinya beda sudah dicoba nggak mau juga, padahal itu portnya USB, Anda nggak punya driver instalasinya, ya kemungkinan besar berarti memang device-nya yang bermasalah, bukan di sistem operasinya. Jadi sederhananya seperti itu ya, buat menganalisanya. Oke, ada lagi yang lain Terima mungkin? kasih Pak. Oke. Saya pernah mengalami kendala ketika menggunakan mouse. Device tersebut delay cursor. Oke, masalah delay di mouse ini kalau mouse-nya wireless mungkin bisa jadi terjadi delay, tapi kalau misalkan mouse-nya ada kabelnya, sebenarnya hampir-hampir tidak ada delay-nya ya. Tapi kita bisa cek kok, mouse itu punya speed pointer. Nah, ini speed pointer ini yang kita perlu adjust sebentar ya. Saya coba mouse setting. Nah, ini kan kita bisa pakai cursor speed ini atau speed pointernya ini. Kalau Anda merasa delay, ini coba dinaikkan. Anda yang mungkin mouse-nya cukup apa ya, tinggi DPI-nya, mouse gaming biasanya. Kan itu mouse gaming ada setting DPI-nya itu. Jangan apa ya, begitu terkesima dengan settingan DPI yang ada di mouse, tapi Anda lupa mengadjust speed dari cursornya itu atau pointernya. Nah, ini juga perlu Anda sinkronkan. Jadi ketika di mouse game, jangan lupa speed pointernya juga Anda adjust sesuai dengan pointer di mouse Anda. Nah, ini bisa jadi seperti itu. Tapi kalau sudah Anda adjust speed pointernya ataupun cursornya dan yang lain-lain di sini sudah Anda aktifkan, sudah Anda adjust, tapi ternyata masih delay, ya bisa jadi ya mouse-nya yang bermasalah. Atau tadi ya contoh lain, Anda coba pindah deh ke sistem operasi yang lain. Bisa jadi mungkin bermasalah di driver yang ada di sistem operasinya. Ada lagi yang lain mungkin yang mau ditanyakan? Pak, Ya, bisa masuk Pak.
silakan. Oh, oke. Oh, saya kira hubungan antara sistem operasi dengan apa namanya driver itu apa namanya Hardware. itu tuh Mhm. seperti ini ya apa namanya seperti kayak translator gitu ya. Jadi kalau misalnya translatornya apa namanya kudet gitu kan Bermasalah. berarti dia tuh Mhm. ada masalah di situ gitu ya Pak ya. Yang ingin saya tanyakan gini Pak, Betul. kalau tidak salah yang saya pakai juga ini itu saya pakai Windows 10 kalau nggak salah versi 1809 itu ada masalah di screen-nya itu. Dan kebanyakan memang seperti itu yang saya install di laptop manapun itu Windows 1809 itu kalau tidak salah versinya itu tuh kendalanya di screen-nya nggak bisa apa namanya nggak bisa naik turun kayak gitu. Nah itu tuh berarti kendala dari memang pure kendala dari sistem operasinya yang mengalami apa namanya yang ada bug gitulah bisa dibilang atau seperti apa Pak ya? Ini laptop Lenovo ya. Iya Pak, bener Pak. Dan Halo? juga yang saya tes itu Ya, bukan cuma Lenovo Pak. kebanyakan terjadinya di Lenovo memang. Kebetulan saya juga punya masalah yang sama. Jadi sistem operasinya nggak salah sebenarnya, tapi di Lenovo sendiri ternyata ada mungkin entah itu kesalahan desain atau apa ya ketidakcocokan komponen sehingga ketika kita karena device driver ini kan juga berhubungan dengan device driver yang lain ya. Bukan hanya dengan sistem operasinya tapi juga dengan device driver yang lain. Ketika kita menginstal Windows, sebenarnya Windows itu punya serangkaian device driver yang generik. Jadi ini tadi saya lihatkan contoh-contohnya yang generik tadi di slide tadi, di slide ada di awal-awal tadi. Kemudian juga tadi saya bukakan device manager. Nah itu kan ada driver yang bawaannya si Microsoft. Sebenarnya Microsoftnya sendiri mungkin nggak bisa juga kita salahkan 100%. Karena yang wajib menyediakan device driver ini adalah produsen pembuat hardware-nya. Jadi produsen pembuat hardware-nya inilah yang punya kewajiban untuk menyediakan device driver yang nanti bisa kita perkenalkan dengan sistem operasinya. Jadi sebentar saya buka ulang aja. Nah, ketika kita selesai menginstal Windows, sebenarnya ini kan by default bawaannya Windows ya aslinya. Tapi kalau misalkan kita punya ambil contoh apa ya tadi? Audio lah. Nah, audio. Nah, ini kan kita dikasih opsi sebenarnya apakah kita mau pakai punyanya Microsoft atau kita mau update driver. Kalau misalkan itu ternyata bermasalah yang punyanya Microsoft, itu wajar karena dia pakai driver yang paling mendekati dengan hardware kita. Siapa sebenarnya yang harus menyediakan driver itu ya perusahaan hardware-nya dong. Kalau dalam hal ini ya Realtek misalkan. Tinggal kita update aja drivernya. Kalau kita update drivernya ternyata juga masih bermasalah, Windows-nya nggak bisa kita permasalahkan. Karena bisa jadi antara Realtek dan Windows-nya itu mungkin kurang komunikasi atau tidak cocok memang di lingkungan Windows, harus pakai sistem operasi yang lain. Nah, tapi pada saat awal sistem operasi kita install, si Windows itu akan mencari driver yang paling cocok dengan hardware kita sampai kita bisa menggunakan hardware tersebut. Kalau pun tidak bisa, biasanya nanti di device driver ini ada tanda serunya ya, ada warna kuning gitu. Dan kita diberikan opsi untuk melakukan update driver. Update driver ini bisa kita ambil opsi mau kita install automatic dari Windows-nya atau Microsoft-nya atau kita mau install yang bawaan dari pabriknya. Tadi ketika kasus kita pakai Microsoft driver bermasalah, kita bisa coba yang dari pabrikannya. Harusnya ketika kita pakai yang pabrikannya itu udah nggak ada masalah lagi. Di beberapa kasus kayak tadi contohnya laptop Lenovo, layarnya nggak bisa kita cerahkan atau kita bisa adjust kecerahannya. Atau di beberapa kasus yang laptop Lenovo itu ada flicker, layarnya berkedip. Nah itu kalau saya ngelihat di situsnya Lenovo tersendiri itu ternyata kesalahan berasal dari si Lenovo-nya. Dan itu bisa diselesaikan dengan
update driver, katanya sih seperti itu. Tapi ternyata di beberapa kasus masalahnya nggak selesai. Nah, ini bukan salah Windows-nya ya. Kira-kira seperti itulah. Intinya ada di sini nih, ada di device driver yang bawaan dari si pabrikan, yang pembuat hardware-nya. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Ya Pak, terima kasih Pak. Baik, kalau tidak ada yang ditanyakan lagi, saya masih ada yang mau nanya nggak ini? Kita masih ada waktu nggak ya? Masih ada waktu. Ada yang mau ditanyakan lagi? Yang lain mungkin? Kalau tidak ada, untuk pertemuan kali ini saya anggap cukup. Kemudian untuk UTS kita adakan online ya. Silakan Anda pilih hari dan tanggalnya. Nanti Anda bisa kerjakan UTS-nya di elearning.unmul.ac.id. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi Waalaikumsalam. Pak.